Shalom, Bapak Ibu terkasih, para hamba Tuhan, anggota BKG Sekota Batam, dan masyarakat umat Kristiani Kota Batam. Selamat bertemu kembali dalam mimbar BKG pada hari Kamis ini, mimbar BKG yang kelima, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Manahan Simanjuntak. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan diberikan oleh hambanya, memberkati kita semua, setiap pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, terlebih khusus umat Tuhan di Kota Batam. Mari kita bersama-sama menikmati dan menerima firman Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, umat Kristen di Kota Batam. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu di dalam acara mimbar BKG. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali lebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang memakai mimbar BKG ini sebagai media untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan Injil keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa di Kota Batam melalui wadah BKG ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan ketika kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan begini: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang hidup, firman yang berkuasa mengubah kehidupan kita, firman yang menjadi suluh terang bagi perjalanan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini. Firman ini datang kepada kita untuk menolong kita hidup di tengah-tengah dunia dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan gamblang dan berterus terang berkata kepada kita bahwa dikatakan setiap orang. Ada beberapa kata kunci yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kata setiap orang. Artinya setiap orang yang ada, umat manusia di kolong langit ini, siapapun dia, digambarkan bahwa kehidupan kita ini adalah seperti mendirikan sesuatu bangunan, membangun sesuatu bangunan di dalam kehidupan kita. Setiap orang, siapapun dia, orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara membangun kehidupan, saudara membangun pelayanan, saudara membangun keuangan, saudara membangun persahabatan, saudara membangun ekonomi, saudara membangun pergaulan, bahkan saudara membangun rumah tangga. Hidup kita ini tidak pernah lepas dari usaha-usaha membangun atau mendirikan. Inilah kehidupan kita. Saudara salah membangun pergaulan, itu akan mempengaruhi hidup kita. Saudara salah membangun manajemen gereja saudara, kita juga akan menghadapi persoalan. Saudara salah membangun
salah mendirikan rumah tangga, membangun kehidupan suami istri, membangun kehidupan pendidikan anak, itu akan berdampak buruk kalau kita salah membangun. Jadi setiap kita yang ada di dalam kolong langit ini, ataupun secara khusus di lingkungan BKAG, umat Kristen secara umum di Kota Batam, kita tetap membangun di dalam kehidupan kita. Dimanapun dan apapun status sosial, status kita, kita adalah orang-orang yang terus-menerus mendirikan ataupun membangun. Nah, Alkitab berkata, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang membangun itu ada dua rumusannya. Yang pertama dikatakan di situ adalah mendengar, dan yang kedua adalah melakukan. Kata kunci kita yang kedua adalah mendengar. Mendengar yang dimaksud di Alkitab ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak semudah atau tidak sesederhana kalau kita membacanya. Kita membaca kata mendengar, kita bisa artikan bahwa itu adalah sebuah aktivitas. Mendengarkan bunyi, mendengarkan suara, mendengarkan apa saja yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Tetapi tidak sesederhana itu. Karena dua kata kunci yang kemudian yang akan kita dengarkan, yaitu mendengar dan melakukan ini menjadi kunci paling utama di dalam membangun atau mendirikan kehidupan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan mendengar? Bapak Ibu, saya coba memahami firman Tuhan ini secara mendalam. Saya coba gali, saya mencari pengertian-pengertian secara spesifik. Apa maksud daripada mendengar? Kenapa begitu mempengaruhi kehidupan yang kita bangun? Ternyata kata mendengar ini berasal dari kata aslinya dalam bahasa Yunaninya adalah akoe. Kata akoe, Bapak Ibu Saudara sekalian, diartikan, didefinisikan adalah sebuah upaya mendengar sampai pada akhirnya apa yang didengarkan itu menimbulkan satu pengertian. Dengan kata lain, kalau kita mendengar, maka yang dimaksud di sini mendengar adalah harus sampai berujung kepada pengertian. Harus sampai mendatangkan pengertian. Saya menemukan sesuatu makna yang luar biasa dalam kata akoe, mendengar ini. Banyak hal yang kita dengar, tetapi sulit kita mengerti. Banyak hal yang kita dengar, tetapi tidak mempengaruhi kehidupan kita. Banyak hal yang kita dengar justru sebentar kita sudah lupakan. Karena apa? Tidak sampai kepada proses menghasilkan pengertian. Jadi kalau sesuatu yang kita dengar itu belum menghasilkan pengertian, berarti itu namanya belum mendengar sebagai satu landasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ada satu pendekatan analogi yang menurut saya sangat cocok dan relevan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Saya juga harus hati-hati. Sebab saya tidak ingin menganalogikan firman Tuhan dengan cara sembarangan, dengan makna yang tidak relevan, yang tidak memiliki nilai-nilai Alkitabiah. Dan saya harus menghindari itu. Nah, dalam komputerisasi atau dalam istilah komputer, ada dua yang mirip-mirip sebagai analogi yang bisa disampaikan untuk menjelaskan kata mendengar ini, yaitu yang disebut dengan istilah encoding dan decoding. Begini Bapak Ibu, mendengar itu saya gambarkan dengan yang pertama, encoding. Encoding itu adalah sesuatu sistem yang ada di komputerisasi, yaitu bagaimana satu sistem itu menangkap pesan
Dan pesan itu diberi kode. Artinya kalau sesuatu itu ditangkap, maka pesan yang ditangkap itu harus ada kodenya. Diwujudkan dia dalam bentuk kode. Ini proses encoding. Artinya apa yang ditangkap, apa yang didengar, harus betul-betul bisa dimaknai bahwa itu memiliki arti yang berwujud. Saya masukkan ke dalam peristiwa spiritualitas kita. Misalnya contoh, kita mendengar kasih. Bagi banyak orang kasih itu sederhana karena cukup mengatakan kasih. Tetapi kalau di dalam analogi yang saya katakan tadi, kasih itu kalau di dalam istilah komputerisasi disebut encoding, berarti kasih itu punya kode tersendiri. Apa kegunaannya ini? Supaya kita mengerti tuntutan daripada pesan dan kodenya. Kasih itu yang paling sempurna yang kita lihat adalah salib. Jadi kasih itu bukan hanya orang bilang bentuk love seperti ini, bukan. Tetapi memaknai kasih di dalam kehidupan kekristenan kita dengan satu kode, yaitu salib. Bahwa di dalamnya ada pengorbanan Kristus yang luar biasa. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita mendengar kasih, maka di dalam pengertian kita harus timbul bahwa ada satu perbuatan yang luar biasa dari kasih yang diberi sebagai pesan, tetapi ada kodenya, yaitu salib, yaitu pengorbanan Kristus yang luar biasa yang menghidupkan kita dari kematian. Itu yang disebut encoding. Ini maksud saya adalah menjelaskan bagaimana proses mendengar itu. Jadi kalau saudara dengar ada orang mengatakan aku mengasihimu, tetapi tidak ada bentuk-bentuk wujud dari kasih itu berbahaya. Sama dengan kalau kita pakai mimbar mengatakan bahwa gereja harus berdampak, itu pesannya. Gereja harus berdampak, tetapi tidak ada pembuktian, tidak ada kode. Tidak ada sesuatu yang bisa ditangkap. Bagaimana dikatakan gereja harus berdampak? Kalau gereja berdampak, maka harus diaktualisasikan, diaplikasikan. Jadi berkat di masyarakat, berbuat di masyarakat, mengentaskan kemiskinan, bekerja di dalam bidang sosial, membawa masyarakat yang ekonomi lemah menjadi ekonomi yang baik. Jadi encoding itu yang saya maksudkan adalah bagaimana kita memaknai pesan-pesan itu dengan kode ataupun perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kekristenan kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya menjelaskan tentang cara mendengar ini dari sistem yang ada di komputerisasi. Yang kedua adalah decoding. Tadi encoding, sekarang decoding. Decoding itu kebalikan daripada encoding. Artinya bagaimana setiap perkataan-perkataan kita itu dibuktikan dengan atau ditekankan dengan simbol-simbol yang bisa ditangkap sebagai wujud daripada penekanan pesan-pesan kita. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan narasi-narasi yang indah yang berbau kekristenan, jangan pernah hilangkan konteks-konteks yang bisa mengingatkan kita kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika saudara berbicara, berdialog, bergaul, bermasyarakat, berbicara kepada orang yang tidak sama dengan profesi kita, tunjukkan dengan kode-kode tertentu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan lost. Itu yang saya maksudkan decoding. Artinya pesan-pesan kita itu tadi adalah kita menangkap pesan lalu berikan kodenya. Itu encoding. Tapi sekarang semua yang kita katakan harus betul-betul itu memberi gambaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita adalah gambaran yang utuh sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Dua hal ini Bapak Ibu, itu yang disebut dengan mendengar. Artinya sampai kepada munculnya satu pengertian dari apa yang kita dengar. Itulah yang menjadi pondasi di dalam setiap kita membangun. Membangun yang kuat dan kokoh. Kalau kita lihat di dalam ayat 25, sampai kepada tantangan itu datang, banjir itu datang, badai itu datang menerpa, tetapi kita kuat, kita kokoh. Karena apa? Berdiri di atas batu, berdiri di atas pondasi yang kuat, berdiri di atas pondasi yang datang dari mendengar sampai mendapatkan pengertian. Itu kata kunci yang kedua. Dari kata yang pertama dari setiap, lalu yang kedua adalah mendengar. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kata kunci yang ketiga adalah melakukan. Sama seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita mendengar kata setiap, kata mendengar, bahwa itu adalah kata yang umum. Tetapi saya tidak menangkap bahwa itu sesuatu yang umum, yang gampang dimengerti, tidak. Di sini yang ketiga adalah melakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, diberi satu definisi yang dalam, yang memiliki dasar yang begitu monumental, sehingga mempengaruhi, mendirikan dan membangun kehidupan kita di dalam segala hal. Yaitu kalau dikatakan melakukan, itu artinya saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang terlibat secara nyata, secara tulus, secara praktikal, mengaktualisasikan firman di dalam kehidupannya. Jadi tidak sekedar hanya disampaikan, tetapi sampai atau harus ada pembuktian real dalam kehidupannya. Kalau di dalam pengertian yang lain disebut, kita menjadi peserta, kita menjadi pelaku. Bahkan ada satu kata yang terselip di dalam definisi itu adalah abide. Abide itu artinya adalah tersembunyi. Jadi kalau ada orang mau melakukan firman Tuhan, dia harus tersembunyi di dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Artinya, orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu, dia adalah orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang memang punya hubungan relationship secara spesial dengan Tuhan. Bukan orang sembarangan. Sehingga ketika kita mengutip firman ini, kita sampaikan bahwa seolah-olah begitu mudah mendengar dan melakukan itu. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat banyak orang yang gagal. Banyak orang yang justru membangun sesuatu lalu roboh. Tidak ada wujud dari pekerjaannya selama ini. Kalau firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, membangun dengan emas, membangun dengan perak, membangun dengan batu, membangun dengan permata, membangun dengan semak belukar. Semua diuji dengan api. Nah, melakukan ini adalah kita menjadi peserta. Peserta yang punya relationship dengan Tuhan. Punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Sehingga kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, setiap kita mendengar dan melakukan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang membangun, mendirikan segala sesuatu dalam kehidupan kita di atas pondasi yang kokoh. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang menerpa, apapun tantangan yang kita hadapi, kita safe, kita kuat. Karena apa? Karena kita membangun di atas dasar yang kuat. Kata kuncinya adalah setiap kita, yang kedua mendengar, yang ketiga melakukan. Itu adalah kata kunci bagaimana membangun, mendirikan sesuatu yang tahan atas cobaan, yang tahan atas tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Kristen di Pulau Batam, secara khusus di dalam mimbar BKAG ini, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita pakai pendengaran kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang spesial yang punya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita sanggup melakukannya. Maka kita disebut orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang membangun, mendirikan
kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan di atas fondasi yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Setiap kami perlu mendengar dengan baik. Setiap kami perlu melakukan dengan baik. Kesanggupan kami mendengar biarlah sampai kepada mendapatkan pengertian. Kesanggupan kami melakukan itu oleh karena kami bergaul karib, tersembunyi di dalam Tuhan, jadi peserta yang Tuhan khususkan untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati BKAG, berkati wadah mimbar BKAG ini. Biar terus kontinu, terus bertahan sampai waktu yang tepat Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri, kami terima firman-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom.